Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang bocah laki-laki bernama Tongde yang menjalani kerasnya kehidupan, di mana pada setiap harinya dia selalu menjadi incaran pembulian yang dilakukan oleh bocah-bocah lainnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan bahkan meskipun ia berlari untuk menghindari mereka, para pembuli itu justru semakin gencar mengejarnya dan kemudian menyerangnya dengan batu bata yang dilemparkan kepadanya. Di hari yang lain, Tongde kemudian mencoba menghindari para pembuli itu dengan bersembunyi di sebuah pasar. Dan di sana, ia melihat sekelompok orang yang sedang berlatih bela diri. Dia kemudian menghampiri dan meminta bantuan sang guru untuk mengajarinya bela diri agar nantinya ia menjadi kuat dan bisa menghadapi serangan dari bocah-bocah begundal yang selalu mengganggunya. Namun, sang guru hanya menerima remaja sebagai muridnya di perguruannya. Ia tidak bisa menerima Tongde sebagai muridnya. Hal itu dikarenakan karena sesuai tradisi di desanya bahwa anak kecil sangat dilarang untuk berlatih bela diri. Takutnya ilmu bela diri yang sudah dipelajarinya dipakai untuk hal yang tidak baik ataupun disalahgunakan. Tak lama kemudian, ayah Tongde datang dan meminta Tongde untuk segera meninggalkan lokasi perguruan bela diri tersebut. Ayahnya sepertinya tidak ingin Tongde belajar bela diri atau terlibat dalam kegiatan apapun yang dapat membahayakan dirinya. Bahkan, sang ayah sempat membawa Tongde ke seorang biksu agar biksu tersebut menasihati Tongde tentang bahayanya bela diri. Ayah Tongde yang dikenal sangat taat pada ajaran Buddha juga sangat menentang bela diri karena menurutnya bela diri sama saja dengan kekerasan. Namun, alih-alih membantu ayah Tongde dengan memperingatkan Tongde, sang biksu justru mengizinkannya untuk belajar bela diri selama hal itu digunakan untuk membela diri dan bukan kekerasan. Keesokan harinya, ketika Tongde sedang bermain di sekitar kuil, beberapa anak desa kembali menyerangnya dengan melempari dia dengan batu. Di antara anak-anak itu, ada seorang anak laki-laki bernama Cher yang merupakan anak tunggal dari seorang bangsawan yang cukup kaya dan paling berpengaruh di desa itu. Tongde mulai merasa jijik dengan perlakuan Cher dan anak-anak lainnya. Sehingga ia mencoba belajar bela diri dengan peralatan sederhana yang ia buat sendirian. Tongde tidak hanya memiliki semangat juang yang tinggi, namun juga bakat yang luar biasa dalam bela diri. Hal ini dapat dibuktikan ketika ia berhasil mengalahkan anak-anak lainnya, padahal ia hanya berlatih selama 1 hari. Sejak kejadian itu, Tongde terus melatih kekuatan fisiknya dan mengasah kemampuannya agar ia kelak bisa menjadi petarung yang tangguh. Saat Tongde beranjak remaja, ia kemudian kembali diincar oleh kelompok Cher karena mereka ingin membalas dendam atas apa yang dilakukan Tongde kepada mereka beberapa tahun yang lalu. Namun, meskipun mereka datang dengan kuda dan senjata tajam, Tongde tetap mampu mengalahkan mereka satu persatu setelah ia menggiring mereka ke dalam hutan. Cher kemudian pulang dengan perasaan kesal dan langsung menemui ayahnya untuk melaporkan apa yang telah dilakukan oleh Tongde. Sayangnya, setelah ayah Cher mengetahui bahwa Cher berniat untuk menyerang Tongde, ayahnya kemudian malah berbalik memarahinya karena Tongde merupakan salah satu tentara bayaran di desa mereka yang bisa menghasilkan banyak uang untuknya. Ayah Cher yang merasa kesal memperingatkan Cher untuk tidak mengganggu Tongde lagi atau dia akan mengusirnya dari rumahnya. Sejak kemampuan dan kekuatan Tongde diakui oleh penduduk desa, Tongde kemudian sering dibayar untuk bertarung melawan petarung dari desa lain atau perguruan lainnya. Setiap kali dia memenangkan pertarungan, guru Tongde dan ayah Cher yang telah bertaruh atas kemenangannya akan mendapatkan imbalan yang lebih besar. Tidak hanya Tongde, para pelajar pria dari perguruan tinggi desanya juga sering menjadi objek taruhan meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri.
Namun berbeda dengan mahasiswa lainnya, Tongde dikenal sebagai petarung tangguh yang tak terkalahkan dengan peluang menang yang paling besar. Sehingga ia sering dianggap sebagai mesin penghasil uang. Sayangnya, semua itu berubah ketika suatu hari Tongde dikalahkan oleh petarung hebat bernama Kruhou yang berasal dari desa lain. Kruhou mampu membuat Tongde terpojok dan kewalahan sehingga ia pun jatuh pingsan. Guru dan murid-murid lainnya kecewa dengan Tongde dan memilih untuk meninggalkannya sendirian di tepi sungai. Tak lama kemudian, seorang pemuda yang sedang mabuk alkohol kemudian menolong Tongde dan menariknya ke tepi sungai. Ketika Tongde terbangun, ia segera bertanya kepada pria itu di mana guru dan murid-muridnya yang lain. Pria itu menjelaskan bahwa mereka semua telah mencapakannya karena dia tidak bisa menghasilkan uang lagi. Tongde merasa sangat kecewa dengan gurunya yang telah meninggalkannya hanya karena uang. Pria itu kemudian mengatakan kepadanya bahwa semua serangan yang Tongde lakukan sebelumnya terlalu lemah dan tidak memiliki teknik khusus sama sekali. Pria itu menyarankan agar Tongde pergi ke berbagai tempat dan mulai belajar seni bela diri yang sesungguhnya karena ia merasa bahwa seni bela diri yang diajarkan di desanya adalah seni yang palsu. Tongde menuruti kata-kata itu dan mulai melakukan perjalanan untuk menemukan perguruan bela diri yang lebih baik. Setelah berjalan cukup jauh, ia akhirnya tiba di sebuah perguruan bela diri di sebuah desa dan segera mulai berlatih di sana. Ketika guru di perguruan tersebut menyadari kedatangan Tongde yang tiba-tiba, sang guru langsung menanyakan identitas dan tujuannya datang ke tempat tersebut. Tongde mengungkapkan bahwa ia sengaja melakukan perjalanan ke berbagai perguruan bela diri untuk mempelajari berbagai teknik bela diri. Mendengar hal tersebut, sang guru pun mengizinkannya untuk mengikuti latihan bela diri di tempat tersebut bersama para petarung lainnya. Sang guru tampak terkesan dengan kekuatan fisik dan kemampuan bertarung Tongde karena dalam beberapa hari Tongde mampu mengalahkan banyak petarung dari perguruan tersebut. Oleh karena itu, sang guru mengapresiasi Tongde dengan mengajarinya sebuah teknik khusus yang dapat ia gunakan untuk mengalahkan lawannya dengan lebih mudah. Suatu hari, ketika salah satu anak buah Cher sedang membeli makanan di desa, ia kemudian melihat Tongde yang sedang berlatih bela diri di tempat itu. Pemuda tersebut segera bergegas menemui Cher untuk melaporkan hal tersebut kepadanya, sehingga keesokan harinya Cher dan pasukannya segera mendatangi perguruan tersebut. Cher mengancam guru dari perguruan tersebut untuk menyerahkan Tongde, dan jika mereka menolak, ia dan pasukannya akan membakar semua rumah yang ada di desa tersebut. Sang guru pun merasa marah dan kesal dengan ancaman tersebut karena Cher telah menghina martabat perguruannya. Salah satu pengawal Cher kemudian mulai berdebat dengan sang guru dan bahkan berniat untuk menculik putri sang guru. Sebelum situasi memanas, Tongde kemudian memutuskan untuk menyerahkan diri agar Cher tidak membuat masalah di desa itu. Cher mulai mengikat tangan Tongde dan menyeretnya menggunakan kuda yang ditungganginya sehingga Tongde hanya bisa pasrah tanpa melakukan perlawanan. Namun saat anak buah Cher mulai membakar rumah-rumah milik warga di desa tersebut, Tongde tidak bisa lagi membiarkan hal itu terjadi sehingga ia segera melepaskan ikatan kuda Cher dan langsung menyerangnya. Setelah berhasil mengalahkan Cher dengan satu kali serangan, Tongde bergegas membantu para warga untuk mengalahkan para penjahat tersebut hingga berhasil dilumpuhkan.
Cher hanya bisa menerima kekalahan untuk kesekian kalinya dan ia segera melarikan diri dari tempat itu. Setelah semua kebakaran berhasil diatasi dan situasi kembali lagi normal, Tongde memutuskan untuk berpamitan dengan para guru dan murid di perguruan tersebut. Tongde menyadari bahwa jika dia tinggal lebih lama di sana, seluruh penduduk akan berada dalam bahaya, jadi dia harus melanjutkan perjalanannya ke tempat lain. Sementara itu, ayah Cher sibuk memarahi Cher karena gagal membuat Tongde kembali, yang hal itu membuat ayah Cher kehilangan pertarung bayaran terbaiknya. Cher dan anak buahnya pun berniat untuk menghajar orang-orang yang sebelumnya membantu Tongde untuk melarikan diri. Keduanya bahkan berniat menculik penduduk desa lainnya ke dalam hutan dan membunuh mereka satu persatu. Di sisi lain, ketika Tongde sedang berjalan menyusuri hutan, seorang pemuda bernama Bunkat diam-diam mengikuti Tongde dari belakang. Ternyata Bunkat berniat untuk mengikuti perjalanan Tongde karena ia sangat tertarik untuk belajar seni bela diri bersamanya. Keesokan harinya, Tongde dan Bunkat tiba di sebuah panggung pertunjukan seni yang diadakan di sebuah desa. Bunkat pun mendekati seorang manajer wanita bernama Ling Ling dan bertanya apakah dia sedang membutuhkan pekerja tambahan. Ling Ling pun memperkenalkan Tongde dan Bunkat kepada ayahnya dan memberitahukan bahwa kedua pelancong tersebut sedang membutuhkan pekerjaan. Pada awalnya, ayahnya menolak untuk menerima mereka sebagai pekerja karena keuntungan dari seni pertunjukan semakin menipis akhir-akhir ini. Namun setelah mengetahui bahwa Tongde dan Bunkat bersedia membayar sedikit bayarannya, ayahnya kemudian mengizinkan mereka berdua untuk bergabung dalam pertunjukan malam itu. Mereka berdua pun bekerja sebagai aktor pertunjukan selama 1 malam sehingga mereka bisa mendapatkan uang untuk makan. Keesokan paginya ketika Bunkat terbangun dari tidurnya, ia kemudian menemukan bahwa Tongde sudah pergi ke hutan. Di saat yang sama, Cher dan pasukannya mulai menjalankan rencana mereka untuk meneror penduduk dan menyerang mereka satu persatu. Mereka bahkan sempat menyerang kereta kuda yang ditunggangi oleh seorang gadis bernama Lim Yung. Untungnya, Tongde kebetulan melewati hutan tersebut sehingga ia segera menolongnya dan bertempur melawan pasukan Cher. Setelah berhasil mengalahkan mereka dan menyelamatkan Lim Yung, Tongde berniat untuk melanjutkan perjalanannya ke desa lain. Namun sebelum itu, Lim Yung memberikan sebuah cincin emas dan kereta kuda sebagai ucapan terima kasihnya kepada Tongde yang telah menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, Tongde tiba di sebuah desa dan ia langsung bertanya tentang pendidikan bela diri di desa tersebut. Setelah mengetahui bahwa perguruan bela diri di desa itu adalah salah satu yang terbaik di wilayah barat, ia segera menemui sang guru bela diri agar ia diizinkan untuk belajar di sana. Setelah melihat kemampuan Tongde, sang guru kemudian menerima Tongde sebagai muridnya dan segera mempertemukannya dengan Bunkat yang sudah lebih dulu tiba di desa tersebut. Tongde pun mulai melakukan latihan intensif di bawah arahan guru keduanya agar kemampuannya bisa meningkat lebih cepat. Beberapa hari kemudian, sang guru menyadari potensi Tongde dan menawarinya untuk ikut serta dalam kompetisi pertarungan antar perguruan tinggi. Tongde pun berlatih keras setiap harinya untuk memenangkan kompetisi tarung dan memberikan kebanggaan bagi perguruan yang menaunginya. Di hari kompetisi pertarungan akan diadakan, Tongde kembali bertemu dengan Ling Ling dan Lim Yung yang kebetulan sedang melakukan perjalanan di desa tersebut.
Saat pertarungan akan dimulai, para pemimpin dari perguruan lain tampak meremehkan guru dan perguruan Tongde. Namun pada akhirnya Tongde berhasil membalikkan keadaan dan membuktikan bahwa perguruannya jauh lebih unggul daripada mereka. Bahkan Tongde berhasil mempermalukan musuh dengan mengalahkan petarung dan guru terbaik dari perguruan tersebut. Setelah kompetisi selesai, Tongde kemudian berpamitan dengan sang guru dan melanjutkan perjalanannya untuk mempelajari lebih banyak teknik bela diri lainnya. Dalam perjalanan ini, Tongde dan Bunkat akan pergi bersama Lingling dan seorang pemuda lainnya. Di desa ketiga, Tongde dan yang lainnya kemudian bertemu dengan seorang pria tua yang suka mabuk-mabukan, tetapi dia sangat ahli dalam menggunakan senjata. Tongde dan yang lainnya mulai belajar dengan pria tua itu dengan memberinya beberapa botol alkohol sebagai bayaran. Mereka juga berlatih dengan sangat keras setiap harinya untuk menguasai teknik menggunakan pedang dan senjata lainnya. Singkat cerita, setelah menjalani latihan intensif, Tongde dan yang lainnya berhasil menguasai keahlian menggunakan pedang dan menerima senjata sebagai hadiah dari pria tersebut. Saat melanjutkan perjalanan di hutan, Tongde dan yang lainnya tiba-tiba diserang oleh pasukan Cher, sehingga hal itu menyebabkan Bunkat menderita luka parah. Untungnya, Tongde mampu mengalahkan dan membunuh anak buah Cher, meskipun pada akhirnya Cher berhasil melarikan diri. Tongde dan yang lainnya kemudian bergegas membawa Bunkat ke tabib di desa seberang agar bisa segera diselamatkan. Tongde kemudian berterima kasih kepada seorang pria bernama Ruang yang telah membantu mereka menemukan seorang tabib. Di tempat tersebut, Tongde tidak sengaja bertemu dengan Lim Yung yang ternyata adalah putri dari kru Hou yang sebelumnya telah mengalahkannya. Kru Hou kemudian mengundang Tongde untuk ikut serta dalam kompetisi pertarungan yang diselenggarakan oleh raja dalam beberapa hari mendatang. Dia kemudian menerima tawaran tersebut dan mulai mempersiapkan diri untuk bertarung melawan para petarung terbaik dari perguruan lain. Ketika hari pertandingan antara petarung tiba, Tongde dan kru Hou berhasil mengalahkan petarung lainnya dengan mudah. Hingga pada akhirnya, Tongde harus berhadapan dengan kru Hou yang mana pada pertarungan tersebut, sang raja mempertaruhkan banyak uang untuk kemenangan kru Hou. Meskipun sebelumnya kru Hou pernah mengalahkannya, Tongde tidak gentar dan tetap berusaha memenangkan pertarungan. Dengan berbagai latihan dan ilmu bela diri yang ia pelajari selama ini, akhirnya ia mampu mengalahkan kru Hou dalam pertarungan duel tersebut. Setelah pertarungan usai, sang raja tampak terkesan dengan kemampuan Tongde karena ia telah berhasil mengalahkan beberapa petarung andalan sang raja. Saat raja hendak memberikan hadiah kepada para pemenang, sekelompok pasukan tiba-tiba masuk ke tengah arena dan mulai menyerang sang raja. Pasukan ini ternyata diprakarsai oleh Ruang yang sebelumnya membantu Tongde menemukan tabib untuk menyelamatkan Bunkat.
Sempat terjadi pertarungan singkat antara pasukan raja dengan pasukan dari Ruang. Namun pertarungan tersebut berhasil dihentikan ketika Ruang mengungkapkan kepada semua orang bahwa ia adalah raja yang sebenarnya. Ternyata raja yang sebelumnya mengadakan kompetisi pertarungan hanyalah seorang pemimpin penipu yang ingin mendapatkan banyak uang dari taruhan pertarungan. Ruang pun kemudian berhasil merebut kembali tahta raja yang sebelumnya dikuasai oleh raja palsu tersebut dan mulai mengangkat Tongde sebagai panglima perang kerajaan. Di akhir film, Tongde kemudian kembali ke desanya bersama Lim Yung untuk bertemu dengan ibunya yang telah lama menunggunya. Tamat! But it's too late now. I remember you and me. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Oke, saya Niko pamit undur diri. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.